Kera adalah binatang yang selalu memperlihatkan kemaluannya kemanapun mereka pergi. Bagi orang-orang Indonesia yang menjadikan hari Sabtu sebagai akhir pekan untuk menghabiskan waktunya di tempat-tempat maksiat, menghabiskan waktunya di tempat-tempat hiburan malam, di diskotik-diskotik, di tempat pelacuran, dan di tempat minuman beralkohol, maka Allah akan menghilangkan rasa malu yang ada pada dirinya, sehingga kemana-mana mereka akan bangga memperlihatkan aibnya di depan masyarakat umum. Begitulah mereka bagaikan kera yang kemana-mana memperlihatkan kemaluannya, karena mereka selalu melanggar perintah dan larangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 65, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 166, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Sementara babi adalah binatang yang sangat rakus dan serakah. Apapun yang ada di depannya akan dilahapnya. Tidak penting apakah makanan itu kotor atau berbau, bangkai hewan atau bahkan mayat manusia pun dimakannya. Selain itu, babi juga adalah binatang yang sangat suka mencuri tanaman petani. Babi atau celeng menjadi hama yang sangat merugikan bagi petani dan yang sangat sulit untuk dimusnahkan. Dan apabila kedua binatang itu digabung menjadi satu dan disematkan kepada orang-orang yang fasik, maka jadilah mereka orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, sebagaimana Allah melaknat iblis karena tidak mau bersujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 60, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara mereka dijadikan kera dan babi, sehingga mereka pun menjadi orang yang serakah dan suka mencuri apapun. Allah memberikan penyakit di dalam hatinya yang membuat mereka tidak puas jika tidak mencuri dan merampok. Keserakahan menjangkiti mereka karena kehilangan rasa bersyukur, walaupun mereka mengumpulkan harta yang banyak dari hasil yang haram, tapi mereka tetap tidak puas-puas juga, dan mereka tidak akan pernah malu dengan apa yang dikerjakannya. Begitulah mereka dijadikan Allah. Nah, orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah inilah yang diperintahkan Allah untuk merusak negeri Indonesia dari Sabang hingga Merauke, yaitu orang-orang yang sudah tidak mengenal Allah, tidak mengenal surga dan neraka, serta tidak mengenal pahala. Mereka itulah yang disebut koruptor. Dan para koruptor-koruptor inilah yang digunakan tubuhnya untuk merampok sebuah negeri yang penduduknya banyak bermaksiat di tempat-tempat pesugihan, bermaksiat di kuburan keramat, bermaksiat di kuburan para wali, bersekutu dengan dukun-dukun terlaknat, sehingga hilanglah keberkahan negeri Indonesia akibat ulah penduduknya. Lalu datanglah para koruptor yang selalu ingin hidup bermewah-mewah dengan jalan yang instan, yaitu para koruptor yang diperintahkan Allah untuk membuat kedurhakaan di negeri ini yang membuat Indonesia menjadi semakin miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 16, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di negeri itu agar mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan tentang azab kami. Kemudian kami binasakan orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Begitulah kondisi bangsa Indonesia di akhir zaman. Telah kekurangan orang-orang bertakwa, sehingga Allah mengazab mereka dengan mendatangkan orang-orang fasik yang senantiasa hidup bermewah-mewah untuk merampok mereka dalam rentang 5 tahun secara berterus-menerus. Bahkan kekayaan sumber daya alam yang Indonesia miliki tidak mampu menolong mereka karena kekayaan alam itu dilimpahkan kepada bangsa lain untuk mereka nikmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami,
maka kami azab mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Indonesia pada zaman itu lebih banyak diisi oleh orang-orang yang berpura-pura bertakwa ketimbang orang-orang yang benar-benar bertakwa yang sesungguhnya takwa.